Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati a'azanallah iyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan tentang kewajiban untuk mencintai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu pada poin 86. Kita ulangi kembali perkataan muallif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, di mana berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala pada poin ke-86, wa minas sunnah an tawalla ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim wa tarahumu alaihim wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Kata beliau rahimahullah taala, termasuk bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berwala atau loyal kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mencintai mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, dan mendoakan rahmat atau kasih sayang bagi mereka, meyakini keutamaan mereka dan memahami kedudukan mereka sebagai pendahulu. Ini bagian dari sunnah atau ajaran dinul Islam, yaitu mencintai dan mengagungkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati a'azanallah iyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan penjelasan Syekh Fauzan hafizallahu taala bagaimana kewajiban setiap muslim untuk senantiasa mencintai dan memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan lanjutkan penjelasan dari Syekh Fauzan hafizallahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Lum'atul I'tiqad. Syekh Fauzan kembali mengatakan, wala yajuzu ad-dukhulu fi ma syajara bainahum fi waqti khilafati Ali radhiyallahu anhu min al-khilafi bisababil fitnah. Kata Syekh Fauzan hafizallahu taala, tidak boleh masuk di dalam perkara-perkara yang dipertentangkan, diperselisihkan di antara para sahabat ketika di masa kekhalifahan Ali radhiyallahu an, berupa adanya perselisihan yang disebabkan karena fitnah. Maka seorang mukmin, seorang muslim, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia tidak ikut-ikutan masuk memperdebatkan
perselisihan yang terjadi di antara para sahabat ketika terjadinya fitnah di masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Kata Syekh Fauzan, agar kita bisa mendudukkan permasalahannya, karena mungkin ada sebagian di antara kita yang terheran, bagaimana mungkin para sahabat yang mana mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa terkena fitnah, ya. Para sahabat yang hari-hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan langsung bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa terjadi adanya fitnah, pertentangan, bahkan peperangan di antara mereka. Terkadang orang-orang yang hatinya lemah, orang-orang yang hatinya ya ada penyakit, orang-orang tidak memahami keadaan sebenarnya, terkadang sebagian di antara kita ikut-ikutan di dalam mencela para sahabat, ya. Imam mencela kelompoknya Ali, imam mencela kelompoknya ya Muawiyah atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Syekh Fauzan, sikap yang paling selamat adalah kita tidak ikut-ikutan masuk yang memperbincangkan di dalam perselisihan sahabat. Kenapa? Beliau mengatakan wal fitnah idza ja'at wal iyadu billah fa inna khataraha 'azim. Fitnah kalau sudah datang, kata beliau, bahaya itu sangat besar. Jadi fitnah ketika sudah datang, sudah menimpa, terjadi, bahayanya besar. Ukhidat Utsman radhiyallahu anhu, sampai Khalifah Utsman radhiyallahu anhu pun jadi korban. Khalifatul Rasul, manusia yang terbaik pilihan Allah dan Rasulnya, Utsman radhiyallahu anhu, yang dikatakan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena Utsman menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim, sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga pun menjadi korban dari fitnah, terbunuh. Wa qutila syahidan magduman. Utsman terbunuh dalam keadaan syahid, terzalimi. Ini khalifah. Buyi'a li Ali radhiyallahu anhu wa lam yatimma lahu al-amr. Kemudian di antara dahsyatnya fitnah juga, ya, Ali radhiyallahu anhu dibaiat, tetapi pembaikan Ali tidak sempurna. Tidak sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Pembaiat Ali tidak sempurna. Kenapa? Ya, bisababi ma hasala min alladhi zara'uhu min al-fitnah. Disebabkan ya fitnah-fitnah yang terjadi sangat dahsyat ketika itu, yang memang telah ditaburkan, ditanamkan oleh orang-orang yang menaburkannya, sampai-sampai pembaikan Ali pun tidak sempurna. Wasaru yuthiruna al-fitan, maka ya, para provokator ketika itu, orang-orang yang memang berusaha mengobarkan fitnah, mereka ya menghasut ya dan memprovokasi berbagai macam fitnah-fitnah di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Hatta qamatil hurubu bisababi haula'il mundisina, sampai terjadi peperangan sesama kaum muslimin. Peperangan sesama para sahabat terbelah menjadi dua kelompok besar sahabat. Ini disebabkan karena apa? Para penyusup yang masuk di barisan kaum muslimin. Qatalu Utsman, mereka akhirnya pun berhasil membunuh Utsman. Ya, para penyusup tadi, ya, orang-orang yang mengobarkan fitnah tadi, mereka berhasil membunuh Utsman secara zalim. Tsumman dasu fi jaisi Ali,
Kemudian orang-orang ini yang membunuh Utsman, akhirnya mereka pun masuk, ya, mereka masuk menyusup ke dalam barisan Ali radhiyallahu anhu. Masuk dalam barisan Ali radhiyallahu anhu, thumma adramu al-harba fi waq'atil Jamal wa fi Siffin. Akhirnya orang-orang ini pun ya mengobarkan ya, menyalakan peperangan pada perang Jamal dan perang Siffin. Ini peperangan sesama kaum muslimin, sama sahabat, karena fitnah. Yang satu dari kelompok Ali ya ingin menegakkan khalifah, karena kewajiban khalifah untuk mengatur urusan kaum muslimin. Yang satu dari kelompok Muawiyah atau kelompok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingin menuntut hak dari darah Utsman yang terbunuh secara zalim, karena memang keluarga itu punya hak untuk menuntut darah seseorang keluarganya terbunuh secara zalim, dan permasalahannya bukanlah sederhana. Haula'il mundisuna lam yakunu minas sahabah radhiyallahu anhu. Kata Syekh Fauzan, mereka orang-orang penyusup ini yang telah membunuh Utsman kemudian masuk ke dalam barisan Ali, mereka bukan kalangan sahabat. Mereka bukan kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama hum nasun mundisuna min ahli al-fitanil ladzina yuqiduna al-adawah. Mereka itu adalah sekelompok manusia penyusup ya, dari orang-orang yang memang ingin menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, menebarkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, wa yastani'una al-khilafa, dan mereka berusaha membuat tipu daya, merekayasa perselisihan, hatta hasala ma hasal, sampai terjadi apa yang terjadi dari peperangan di antara para sahabat. Kemudian kenapa para sahabat bisa jatuh dalam fitnah seperti itu? Maka Syekh Fauzan mengatakan, wa man dakhala fiha minas sahabah fa huwa mujtahid yuridu nasratal haq. Adapun kalangan sahabat, baik itu dari kelompoknya Ali radhiyallahu anhu khalifah ketika itu, maupun dari kelompoknya Muawiyah di sisi yang lain, atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka kata beliau mereka adalah mujtahid, orang-orang yang berijtihad. Sama sekali tidak ada penentangan dari Muawiyah atau Ummul Mukminin Aisyah dengan kekhalifahan Ali. Bukan berarti mereka tidak mengakui kekhalifahan Ali, mereka mengakui Ali sebagai khalifah. Tapi mereka berpendapat bahwasanya pembunuh Utsman harus dituntut, karena mereka telah membunuh Amirul Mukminin dan darahnya Amirul Mukminin itu mulia terjaga. Maka pembunuh Amirul Mukminin harus segera diselesaikan, ditangkap. Adapun Ali radhiyallahu anhu ketika itu melihat kondisinya tidak memungkinkan, karena orang-orang yang membuat huru-hara masuk dalam barisan Ali, sehingga tidak memungkinkan ketika itu untuk menegakkan had kepada para pembunuh Utsman, karena kondisinya tidak memungkinkan, kacau ketika itu. Maka masing-masing baik kelompok Utsman, kelompok Muawiyah atau kelompok Ali, dan sahabat yang bergabung dengan Muawiyah maupun sahabat yang bergabung dengan Ali radhiyallahu anhu, kata Syekh Fauzan, mereka adalah mujtahid, orang yang berijtihad dengan ilmu mereka, fa mujtahidun yuridu nasratal haq. Masing-masing mereka menginginkan untuk menolong kebenaran. Wa kulluhum mujtahiduna, semuanya adalah mujtahid, orang yang berijtihad, imma musibun wa imma mukhtiun. Dan namanya orang ijtihad itu terkadang benar dengan ijtihadnya, terkadang keliru dengan ijtihadnya. Terkadang benar dan terkadang keliru dengan ijtihad mereka, tapi mereka mujtahid.
Walaupun sebagian ulama lebih merajihkan ijtihadnya Ali radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin karena ingin dia lebih mementingkan kemaslahatan umum kaum muslimin agar tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih besar. Tapi masing-masing mujtahid dan mujtahid bisa benar bisa salah ya. Wal khata' maghfurun, dan kesalahan seorang mujtahid itu dimaafkan. Kesalahan mujtahid dimaafkan. Walahu minal fadaili wal manaqibi ma yukaffiru wa yughdhi ma sadara min ba'dihi minal akhta' radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka para sahabat meskipun mereka keliru di dalam ijtihad mereka, maka mereka memiliki keutamaan-keutamaan, mereka memiliki kemuliaan-kemuliaan kedudukan yang itu bisa menghapuskan dan menutup kesalahan-kesalahan yang ada pada diri mereka. Walahum minas sawabiq fil Islam ma lahum, dan mereka juga punya keutamaan sebagai pendahulu di dalam Islam. Fala yajuzu lana an nakhudha fil hurub allati hasalat. Maka kata Syekh Fauzan, tidak boleh bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang datang setelah mereka, kita masuk terlalu dalam memperbincangkan perselisihan mereka. Tidak boleh Wa fil fitanil lati hasalat, dan tidak boleh kita masuk membahas terlalu dalam terkait fitnah-fitnah yang terjadi di antara mereka, illa ala wajhil i'tidhari lahum, kecuali kita memberikan kelonggaran, memberikan maaf atas apa yang ada pada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Amma 'alal wajhi takhatti'ah, adapun ketika kita masuk membahas perselisihan di antara para sahabat dengan tujuan untuk menyalahkan mereka, fa hadza la yajuz, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ahlus sunnati lam yadkhuluna hadzal madkhal. Perhatikan. Kata Syekh Fauzan, Ahlus sunnah tidak melakukan cara seperti ini. Yaitu membahas perselisihan di antara para sahabat untuk menyalahkan sebagian atas sebagian yang lain. Itu bukan jalannya Ahlus sunnah. Itu bukan jalan Ahlus sunnah. Makanya kita berhati-hati. Kalau ada kita dapatkan, mungkin ada orang, ustaz atau mubalik menjelek-jelekkan sahabat, siapapun di antara mereka, atau menjelek-jelekkan, apakah menjelek-jelekkan Ali dan para sahabat yang berada di belakangnya, atau menjelek-jelekkan Muawiyah dan para sahabat mulia yang di belakangnya, maka kita tinggalkan. Karena itu bukan jalan Ahlus sunnah wal jamaah. Bukan sikap Ahlus sunnah wal jamaah masuk di dalam perselisihan sahabat, fitnah di antara mereka, kemudian menjelekkan sebagian di antara mereka. Ini bukan jalannya Ahlus sunnah. Innama ya'tadziruna an sahabati Rasulillah sallallahu. Ahlus sunnah memberikan uzur kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hatinya selamat. Tidak ada kebencian di dalam hati Ahlus sunnah kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap orang-orang yang mulia di hati-hati Ahlus sunnah wal jamaah. Para sahabat Rasul, mereka orang-orang pilihan yang mana Allah tidak sembarangan. Sengaja Allah pilih mereka, Allah pilih di antara hati-hati para hamba, Allah pilih hati-hati mereka karena hati mereka hati yang paling bersih, hati mereka hati yang paling baik, dan Allah persiapkan mereka untuk menemani Rasulnya, bersahabat dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang pilihan, maka tidak boleh kita lancang masuk membicarakan perselisihan di antara mereka, kemudian menyalahkan sebagian di antara mereka. Wala yadkhuluna fi hadzal amri illa mutarrina. Tidak boleh orang masuk membahas perselisihan di antara sahabat kecuali memang harus mau enggak mau harus masuk ke dalamnya untuk menjelaskan syubhat-syubhat yang ada.
Karena banyak berita-berita yang sampai kepada kita itu beritanya tidak benar. Riwayat-riwayatnya batil, riwayat-riwayat yang dibuat-buat. Ya. Banyak orang-orang tidak suka dengan para sahabat, kemudian menyebarkan riwayat-riwayat yang batil dan tidak benar disandarkan kepada para sahabat. Ya. Wa illa fal afdal al-kaffu wa adamud dukhul. Ya, yang paling baik adalah kita menahan diri tidak masuk di dalam perselisihan sahabat. Itu yang paling selamat. Lakin man ittara lid-dukhuli yarudda ala mubtilin aw yujadila mariqan fa innahu yatawaqqa'u ya'tadhiru 'ani sahabat. Adapun orang yang enggak mau harus masuk membahas perselisihan sahabat, perselisihan di antara mereka dalam rangka untuk membantah orang-orang yang batil atau mendebat ya orang-orang yang keluar dari agama, orang-orang yang memang ingin merusak agama, maka hendaklah dia banyak memberikan uzur kepada para sahabat. Wa ya'taqidu fadailahum, dan tetap meyakini keutamaan sahabat. Tidak boleh kita merendahkan mereka. Tidak boleh kita merendahkan mereka. Wa anna ma hasala min ba'dihim fa innahu maghfurun bi fadailihi wa sawabiqihi wa suhbatihi li Rasulillah SAW. Dan harus meyakini apa? Bahwasanya apa yang terjadi di antara sebagian mereka, ya, kesalahan yang ada pada mereka itu terampuni. Itu termaafkan karena keutamaan mereka sebagai pendahulu, dan karena mereka adalah orang-orang yang telah bersahabat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada lamma dzakara Allahu muhajirin ansar qala ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang muhajirin ansar, Allah sebutkan bagaimana hendaknya sikap seorang mukmin terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang pendahulu mereka adalah siapa? Kaum Muhajirin dan Ansar. Bagaimana hendaknya sikap seorang mukmin terhadap para sahabat? Allah sebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Ini mauqiful mukmin, sikap mukmin terhadap sahabat. Allah jelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berfirman di dalam Al-Hasyr ayat 10, Allah taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim. Ya, perhatikan kalimat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim. Adapun orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah siapa? Muhajirin Ansar. Generasi yang datang setelah kaum Muhajirin Ansar, bagaimana sikapnya? Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sikap yang benar. Ini sikap ahlu sunnah wal jamaah. Sikap seorang mukmin yang dituntutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan adapun dan orang-orang yang datang setelah mereka, generasi yang setelah Muhajir Ansar, yaquluna, mereka senantiasa mengucapkan doa. Apa? Rabbana, wahai Rabb kami, ya, ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Meminta ampun untuk dirinya dan untuk saudara-saudaranya yang telah mendahului di dalam iman, yaitu para sahabat. Ini sikap yang benar. Ya, memohon ampun, bukan mencela, bukan menjelekkan,
Ya, bukan menyalah-nyalahkan, bukan, tetapi memohon kepada Allah, ighfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Kemudian apa? Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan jadikan Engkau jadikan kedengkian pada hati-hati kami lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini sikap orang mukmin yang benar. Tidak sebagaimana orang-orang Rafidhah, ya, dan yang semisal mengikuti jalan-jalan mereka, di mana mereka mencela sahabat, mencaci maki sahabat, bahkan sebagian di antara mereka ada yang sampai mengkafirkan para sahabat. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ayat ini. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Adapun orang-orang Rafidhah, mereka mencela, mencaci maki, bahkan mengkafirkan, wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian kata Syekh Fauzan, khudh hadhihi al-ayah nasba 'ainaik. Jadikan ayat ini, Al-Hasyr ayat 10 ini senantiasa ada di hadapan kita. Artinya kita jadikan kaidah di dalam menyikapi para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, yaitu senantiasa lisan kita memaafkan dan memohon ampun untuk para sahabat Rasulullah, dan tidak ada kedengkian, kebencian kita kepada para sahabat Rasulullah SAW, siapapun di antara mereka. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan wal kafu an dzikri masawiihim, kita menahan diri dari menyebut-nyebut kejelekan para sahabat, wa masyajara bainahum, dan menyebut-nyebut perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya. Maksudnya mahasala bainahum minal ikhtilaf. Maksudnya perselisihan yang telah terjadi di antara sesama sahabat. Kita tidak menyebut-nyebutnya li'anna hadzal ikhtilaf bainahum an ijtihadin. Karena perselisihan yang ada di antara para sahabat, walaupun sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka, ini murni karena ijtihad. Tidak ada satu sahabat yang menganggap kafir sahabat yang lain. Sehingga ketika Ummul Mukminin Aisyah kalah dalam peperangan, tidak dijadikan oleh Ali radhiyallahu anhu sebagai tawanan perang. Ya. Beda peperangan di antara sesama sahabat dalam perang Siffin maupun perang Jamal dengan perang-perang kaum muslim terhadap orang-orang kufar. Tidak sama. Karena ini peperangan fitnah. Peperangan fitnah sesama kaum muslimin. Ya. Yataharrawna fihi al-haqqa was-shawab. Masing-masing kelompok berusaha mencari mana yang paling benar dan mana yang paling betul. Fama kana min shawabin falahum fi ajran. Maka siapa di antara dua kelompok sahabat yang berselisih ini, apabila mendapatkan kebenaran, dia akan mendapatkan dua pahala. Wa ma fihi min khata' falahum maghfur. Ya. Dan adapun yang salah, keliru dalam ijtihadnya, maka itu termaafkan dan tetap dapat satu pahala. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakamal hakim fajtahad fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahad fa akhta falahu ajrun wahid." Seorang hakim ketika dia menetapkan sesuatu dan dia berijtihad, lalu dia benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Dan ketika dia menetapkan sesuatu, dia luput, dia salah, keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan inilah yang terjadi pada para sahabat, dan mereka lebih utama untuk berijtihad karena keilmuan mereka. Kemudian Ibnu Qudamah kembali mengatakan wa'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim
Wajib bagi kita untuk meyakini keutamaan sahabat dan memahami keutamaan mereka sebagai generasi pendahulu. Ya. Kata Syekh Fauzan, wa i'tiqadu fadlihim ma'rifatu sabiqatihim la yakfi annaka tatahaddath an fadlihim faqat. Tidak cukup kita hanya mengucapkan, membicarakan keutamaan-keutamaan sahabat, atau taktubu an fadlihim, atau sekedar menulis keutamaan-keutamaan sahabat, bal labudda an ta'taqida hadza biqalbi. Tapi harus dijadikan ini keyakinan kita. Bukan hanya sekedar ucapan. Memang ini menjadi keyakinan kita, ya, terkait keutamaan sahabat, kemuliaan sahabat. Amma in katabta aw takallamta mujarrada kalamin, adapun kalau kamu hanya sekedar mencatat atau mengucapkan, semata-mata mengucapkan, aw mujarrada kitabah, atau semata-mata mencatat, min ghairi i'tiqadin li hadza biqalbi, tanpa disertai keyakinan dalam hatimu, bahadza la yakfi. Ini enggak cukup. Harus disertai keyakinan tentang keutamaan para sahabat. Kemudian Ibnu Qudamah menukilkan firman Allah tabaraka taala, wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengannya, yaitu para sahabat, mereka asyiddau 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Hadza mauqiful mu'minin min sahabati nabiyihim annahum yastaghfiruna lahum wa ya'tarifuna lahum bisabqi fil Islam wal iman. Apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan tadi, di mana kita, ya, ketika disebutkan sahabat, kita memohon ampun pada mereka dan kita memohon kepada Allah dihilangkan kedengkian di dalam hati kita. Inilah sikap seorang mukmin terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, meminta ampun untuk mereka dan memahami keutamaan mereka sebagai generasi pendahulu, ya. Wa yas'alunallaha an yuzilal ghil, dan senantiasa meminta kepada Allah agar Allah hilangkan kedengkian, ya, pada hati kita, ya, di dalam hati kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ada kebencian walaupun kepada salah seorang di antara sahabat. Terkadang, ya, seorang yang mungkin tidak memahami hal ini, ketika dia mungkin membaca, ya, cerita-cerita, kisah-kisah yang palsu, yang tidak benar tentang pribadi-pribadi sahabat, tentang Muawiyah seperti ini, atau tentang sahabat ini seperti ini, disebutkan beberapa sifat-sifat kejelekan, kekurangan-kekurangannya, muncul dalam hatinya kedengkian, muncul dalam hatinya kebencian. Maka bahaya, tidak boleh kita seperti itu. Jangan sampai ada dalam hati kita kebencian kepada sahabat Rasulullah SAW. Siapapun mereka orang-orang yang mulia, ya. Adapun kesalahan mereka termaafkan. Kadang kalau kita tidak tahu, kita ikut-ikutan menjelekkan Muawiyah itu demikian seperti itu. Ya. Ini orang tidak punya adab. Ya. Kita tidak boleh demikian. Kemudian sudah masuk Isya juga? Belum? Ya, kita lanjutkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath ayat 29 mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya itu para sahabatnya, asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum. Allah sifatkan mereka keras kepada orang-orang kafir, di sisi lain mereka saling berlemah lembut di antara mereka. Ya. Kata Syekh Fauzan, hadhihi sifatuhum. Inilah sifat para sahabat. Ya. Walladzina ma'ahu, orang-orang bersama Rasul, maksudnya adalah para sahabat. Asyiddau 'alal kufar, maksud dari asyiddau 'alal kufar, aqwiya'u 'alal kufar. Mereka berusaha menampakkan, memperlihatkan kekuatan di hadapan orang-orang kafir.
Ini para sahabat menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya harga diri, punya kemuliaan, punya izzah, sehingga orang-orang kafir tidak berani macam-macam. Ini para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya. Aqya'u la ta'khudhuhum fillahi lawmata la'in li'annahum a'da Allah. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang kufar. Ini para sahabat. Kenapa? Li'annahum a'da Allah, karena orang-orang kufar adalah musuh-musuh Allah wa rasulih, dan para musuh rasulnya. Wa yubghidunahum asyaddal bughd, dan para sahabat benar-benar membenci orang kufar dengan sebenar-benarnya kebencian. Uyatabarra'una minhum, mereka berusaha untuk berlepas diri dari orang-orang kufar. Wa yujahidunahum fillah, dan mereka berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang kufar dalam rangka menegakkan agama Allah. Ini sifat para sahabat, Asyiddau 'alal kuffar rahama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, tapi lemah lembut di antara mereka. Amma fima bainahum farahma ba'duhum li ba'din kal jasadil wahid. Ketika mereka menunjukkan kekerasan, menunjukkan ketegasan di hadapan orang-orang kafir, tidak ketika mereka mensikapi saudaranya, sesama para sahabat. Mereka saling berlemah lembut, saling berkasih sayang, seperti satu bangunan. Kalbunyanul wahid. Kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Kama syabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini dijelaskan, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terjadi perselisihan, bahkan peperangan di antara mereka. Kita lihat nanti dalam sejarah bagaimana ketika dikenal dengan tahun persatuan. Itu ketika apa? Ketika Hasan bin Ali telah memegang kekhalifahan menggantikan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali memegang khilafah. Di sisi lain ada Muawiyah. Kemudian Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Akhirnya ketika itu kaum muslimin bersatu kembali. Yang tadinya berselisih, setelah Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ketika itulah seluruh kaum muslimin, para sahabat Rasul, kembali di dalam satu barisan, dalam satu kekhalifahan, yang mana itu dikenal dengan nama Amul Jamaah, tahun persatuan. Itu menunjukkan apa? Hati-hati para sahabat itu bersih, menunjukkan hati-hati mereka bersih, dan mereka saling mencintai di antara mereka. Kita azan dulu, habis azan kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Qudamah kembali mengatakan, ketika menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat para sahabat Rasul radhiyallahu alaihim ajma'in. Di antara sifat-sifat sahabat yang disebutkan di dalam surat Al-Fath ayat 29 tadi,
asyiddau 'alal kuffar hama'u bainahum. Mereka para sahabat keras terhadap orang-orang kufar dan saling berkasih sayang di antara mereka, ya. Kemudian Allah juga jelaskan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak terlihat pada wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah ahli ibadah. Para sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah ahli ibadah. Ya, banyak sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, banyak melakukan salat, tahajud, qiyamul lail, ya, berjihad di siang hari, dan mereka berjihad di malam hari dengan menegakkan malam-malam mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud, tampak pada wajah-wajah mereka bekas-bekas sujud. Dzalika mathaluhum, itulah permisalan mereka para sahabat fit Taurah, yang ada di Taurat. Sifat-sifat sahabat sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Sebelum sahabat dilahirkan ke muka bumi, sebelum mereka dimunculkan, sifat-sifat mereka sudah disebutkan di dalam Taurat. Bahwasanya tampak pada wajah-wajah mereka bekas-bekas sujud. Ya. Fahadhil awsaf li hadhil ummah mawjudah fi Taurat. Sifat-sifat sahabat ini sudah didapati di dalam kitab Taurat. Allati nazalat ala Musa, yang Taurat ini nuzilat ala Musa, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa in jahadaha al-yahud wa harrafuha, meskipun orang-orang Yahudi menentangnya dan merubahnya. Tapi Allah sebutkan hadhihi masaluhum fit Taurah. Inilah sifat yang Allah jelaskan tentang sahabat di dalam Taurat. Di dalam Taurat disebutkan sifat para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Hiya mawjuda bi khabarillahi subhanahu alladzi anzala Taurah. Ini ada berdasarkan pemberitahuan dari Allah, khabar dari Allah, yang Allah telah menurunkan Taurat itu sendiri. Ya. Wa mathaluhum, yakni sifatuhum fil Injil. Adapun sifat para sahabat, penjelasan tentang keadaan sahabat di dalam Injil juga disebutkan. Jadi baik di Taurat maupun di Injil Allah jelaskan tentang sifat-sifat para sahabat Rasul. Adapun di Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah jelaskan tentang sifat para sahabat yang ada di dalam Injil. Ya, sifat mereka di dalam Injil disebutkan kazara'in akhraja syat'ahu. Itu seperti zar'in, tanaman yang telah mengeluarkan buahnya. Tanaman yang telah mengeluarkan buahnya. Fa'azarahu, lalu menjadi kuat, fastaghlada, dan besar, fastawa ala suqih, kokoh di atas pokoknya, yu'jibuz zurra'a, yang mengagumkan penanamnya. Ini sifat sahabat di dalam Injil. Allah permisalkan seperti sebuah tanaman yang kokoh, tumbuh besar kokoh di atas pokoknya atau di atas akarnya. Tanaman yang besar, tinggi, kokoh, yang itu membuat kagum yang menanamnya. Ini sifat sahabat seperti itu. Pohon yang besar, yang kokoh, yang mengagumkan penanamnya. Yu'jibuz zurra, yang mengagumkan penanamnya. Nash'al islamu fil awwal dha'ifan was sahabatu qalilun wa mustad'ifun. Mathalu zar'i awwalu ma yanbu. Islam awal kali muncul itu dalam keadaan lemah. Islam awalnya muncul dalam keadaan lemah.
Bahkan orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah golongan orang-orang lemah. Dari kalangan fuqara wal masakin, dari kalangan budak. Awal kali Islam muncul dalam keadaan lemah. Ini sebagaimana tanaman. Tanaman itu pertama kali tumbuh itu dalam kondisi lemah. Belum punya kekuatan, akarnya juga masih dangkal, ya, masih lemah. Ya. Summa innahu qawiyya sya'nuhu misla ma yaqwi zar wa ishtad. Kemudian keadaan mereka semakin kuat sebagaimana tanaman tadi yang awalnya lemah semakin besar sampai akhirnya kokoh. Ya. Akhraja syat'ahu fazarah. Ya. Yang tanaman itu mengeluarkan tunasnya lalu membesar semakin kokoh. Ya. Ya. Dia farakhuzak farajuzar fastaghlaba fastawa ala semakin besar dan kokoh di atas pokoknya atau akarnya, irtafa ala sawqihi, ya, semakin tinggi. Hadza mathalul lizar'i indama yatakamal. Inilah permisalahan tanaman ketika semakin sempurna, semakin tinggi dan besar dan kokoh. Yu'jibu zurra'a, yang mengagumkan penanamnya. Ya, karena besarnya pohon tersebut, kuatnya pohon tersebut, dan buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Dilanjutkan ayat ini di dalam surat apa itu? At-Taubah, ya. Jadi dalam surat Al-Fath ayat 29. Ya. Ini permisalan mereka. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fath ayat 29. Allah mengatakan apa di akhir-akhir ayat tersebut? Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah menjadikan kejengkelan bihim. Ini kembali ke siapa? Ke sahabat. Dengan sebab sahabat Allah menjadikan kebencian, kejengkelan, kemarahan kepada orang-orang kufar. Orang kufar merasa benci, marah dengan keadaan sahabat yang semakin kuat, semakin kokoh, semakin besar. Ya. Li'aghidha bihimul kufar, agar dengan sebab para sahabat Allah menjadikan kejengkelan kepada para orang-orang kafir. Kata Syekh Fauzan, kalimat ini li'aghidha bihimul kufar, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat sahabat yang disebutkan di dalam Taurat, bahwasanya tampak pada diri mereka bekas-bekas sujud, maupun sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Injil, yang Allah perumpamakan mereka seperti pohon yang kecil membesar sampai kuat. Allah sebutkan di bagian akhir ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar, agar dengan mereka para sahabat, dengan sebab mereka Allah menjengkelkan, ya, Allah menjadikan jengkel atau marah pada orang-orang kafir. Kata Syekh Fauzan, ya, sebagian ulama, ya, dalla ala anna alladhi yughidha min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughidhu annahu kafir. Ya. Kata beliau, fal kuffar yaqtaduna min as-sahaba wa yabghiduna as-sahaba. Orang-orang kufar itu merasa tidak suka dan benci dengan para sahabat. Ya. Fastadalla ba'dul a'immah ala kufri Rafidhah min hadhil ayat. Sebagian para ulama, para imam, sebagian mereka berdalil tentang kufurnya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Rafidhah dari kalangan Syiah yang mereka membenci, bahkan sebagian mereka sampai mengkufurkan para sahabat Nabi. Dan dalam hati mereka, ya, tersembunyi kebencian yang sangat kepada para sahabat Nabi. Maka sebagian ulama berhujjah tentang kufurnya orang-orang Rafidhah dengan ayatnya. Karena Allah mengatakan apa? Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah menjadikan kejengkelan, kemarahan dengan sahabat terhadap orang-orang kufar.
Maka sebagian para imam berhujjah tentang kufurnya orang-orang Rafidhah yang membenci dan jengkel kepada sahabat, tentang kufurnya mereka dengan ayat ini, li'anna Rafidhah yabghuduna as-sahabah, karena orang-orang Rafidhah sangat benci kepada sahabat. Wallahu jalla wa ala yaqulu yaghidha bihim al-kuffar, dan di dalam ayat ini Allah mengatakan agar Allah menanamkan, menjadikan kebencian kepada orang kafir dengan sebab sahabat. Padalla ala anna alladhi yaghtadha min sahabati Rasulillah wa yubghidhum annahu kafir. Maka ayat ini menunjukkan siapa yang merasa jengkel, benci kepada para sahabat, sesungguhnya dia telah kafir. Ini ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, di antara sikap yang harus senantiasa kita perhatikan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita senantiasa memuliakan para sahabat Rasulullah, mengagungkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang mendahului kita di dalam iman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sikap yang benar. Ini sikap yang benar. Ya. Oleh karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagai bentuk penjagaan kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela para sahabat. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau cela para sahabat. Ya. Alladzi nafsi biyadi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahaduhum mithla Uhud zahaban, sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihi wala nasifah, itu tidak bisa mencapai satu mud makanan atau setengah mud makanan yang diinfakkan sahabat, menunjukkan keutamaan mereka sangat besar. Oleh karena itu, di antara hak-hak sahabat yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang datang setelah mereka, ya, Syekh menyebutkan ada tiga. Ada tiga hak para sahabat yang besar yang harus ditunaikan oleh generasi sesudah. Yang pertama, mahabbatuhum bil qalbi wa thana'u 'alaihim bil lisan bima asdahu minal ma'ruf wal ihsan. Ini hak yang pertama. Mencintai sahabat, ya, di dalam hatinya dan memuji dengan lisannya karena kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh para sahabat. Ini hak yang pertama. Itu senantiasa mencintai sahabat di dalam hati kita dan lisan kita senantiasa memuji mereka karena kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada kita semua. Yang kedua, at-tarahhum 'alaihim wal istighfaru lahum, yaitu mendoakan kebaikan atau rahmat bagi mereka dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Ini yang kedua. Ya, yang kedua apa? Mendoakan rahmat kasih sayang untuk mereka dan memohon ampun kepada Allah bagi mereka. Ini dalam rangka merealisasikan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Hasyr 10. Ini kewajiban kita mendoakan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Al-kaffu an masawiihim allati in sadurat an ahadin minhum fa hiya qalilah binisbati lima lahum minal mahasini wal fadail, yaitu menahan diri
ya tidak membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Yang sekiranya ada kejelekan pada mereka, maka ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak. Menahan diri, tidak membicarakan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka, karena seandainya ada kejelekan pada mereka, dan namanya manusia tidak ada yang maksud, ada sisi-sisi kekurangannya, dan sahabat juga manusia, ada sisi kekurangannya. Tetapi kalau itu sangat sedikit dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sangat besar dan jasa-jasa mereka kepada kaum muslimin yang begitu besarnya. Membela Rasulullah, berdakwah bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, mereka korbankan harta raga mereka, ya, tinggalkan keluarga mereka, anak istri, harta mereka, bahkan jiwa raga mereka pertaruhkan dalam rangka membela Rasulullah SAW. Maka kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka telah tutupi. Ya. Ini ikhwani wa akhwati a'azanallahikum yang bisa kita sampaikan terkait dengan penjelasan tentang hak sahabat Rasulullah SAW. Dan kita cukupkan pembahasan ini. Insyaallah nanti pada pekan berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang kewajiban untuk mencintai dan memuliakan Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.